Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang teguh di atas sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sebagaimana yang telah kita lakukan selama 2 mingguan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah yang alhamdulillah sudah menginjak sesi kelima yang berjudul Masa Muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah materi malam ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah Ustadz segera akan bergabung dengan kita. Info dari Ustadz, insya Allah nanti jam 8 kajian akan bersama-sama kita mulai. Sebelum kita mulai, Ana akan membacakan kurang lebih format kajian kita malam ini. Seperti biasanya, kajian dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Hamdi. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, silakan dapat dipersiapkan pertanyaan terbaiknya, diutamakan yang berkesesuaian dengan materi, namun tidak mengapa apabila ada yang ingin ditanyakan juga di luar materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya untuk pengingat saya pribadi dan kita semua, sebelum kita memulai kajian malam ini, saya akan membacakan adab di majelis ilmu. Yang pertama, bismillah, mari kita ikhlaskan niat kita semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari ikat ilmu yang nanti Ustadz akan sampaikan dengan mencatat apa yang ilmu yang diberikan. Selanjutnya, untuk menjaga ketenangan selama kajian berlangsung, diharapkan bisa mematikan fitur mikrofonnya supaya kajian lebih tenang, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab dan ditunjuk untuk bertanya langsung. Nah, terakhir untuk ikhwan, apabila tidak keberatan dapat menyalakan fitur videonya ya, supaya kita bisa saling melihat, saling mengenal, memperketat ukhuwah kita, dan harapannya semakin lebih terasa kebersamaan kita duduk di majelis ilmu malam ini. Nah, demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan menunggu Ustadz Hamdi yang insya Allah sebentar lagi bergabung bersama kita. Demikian, nanti kita akan lanjut kembali apabila Ustadz Hamdi sudah bergabung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sambil menunggu kehadiran Ustadz Hamdi di tengah-tengah kita, Ana akan membacakan beberapa informasi penting terkait dengan kajian TI 06 Mengaji, bahwa TI 06 Mengaji menyelenggarakan kajian rutin, ada 2 kajian. Yang pertama adalah kajian Tauhid yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam pukul 19.45, dan kajian kedua, kajian Sirah Nabawiyah yang malam ini kita laksanakan, yang juga rutin kami laksanakan 2 pekanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kajian-kajian ini bersifat umum. Silahkan nanti informasi yang kami sebarkan dapat disebarkan secara luas. Semakin banyak yang akan mendapatkan faedahnya, akan semakin banyak pula manfaat yang didapatkan. Selanjutnya Ustadz Hamdi sepertinya sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Alhamdulillah, nabi khair Ustadz. Ustadz, apakah sudah siap Ustadz? Baik, bismillah, kita mulai. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi kita sudah buka Ustadz. Selanjutnya kita bisa mulai sesi pertama pemaparan materi. Fadhal masykur Ustadz. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu, kita terhenti pada wafatnya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib, seorang pimpinan Makkah yang sangat berpengaruh di Makkah dan sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah kita kisahkan juga bahwa Abdul Muttalib, beliaulah yang kemudian yang menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Muhammad. Ya, beliau sangat senang sekali, bahagia sekali ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, sehingga ketika ibunya wafat, Abdul Muttalib mengasuh cucunya Muhammad SAW. Sampai kemudian ketika Nabi SAW berumur 8 tahun, Abdul Muttalib pun wafat. Sehingga yang kemudian mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Dan kita akan mendapati banyak kisah ke depannya ya tentang Abu Talib. Dan kedekatan Nabi SAW dengan Abu Talib itu sangat erat sekali, lebih daripada orang-orang yang lain. Ya, setelah wafatnya ibunya kemudian kakeknya. Maka Abu Talib lah yang mengasuh Nabi SAW, yang mengajarkan kepadanya banyak hal. Ya, oleh karena itu ketika Abu Talib nanti wafat ya, dan belum juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Nabi SAW sangat bersedih. Ya, sangat terpukul sekali. Karena memang kedekatan antara Nabi SAW dengan Abu Talib itu luar biasa. Ya, sampai nanti
kita akan dapatkan kisahnya bahwa Abu Thalib ketika beliau punya anak, ya anaknya Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga karena saking dekatnya Nabi SAW dengan Abu Thalib, dan Nabi SAW merasa bahwa Abu Thalib itu berjasa dengan Nabi SAW, sampai ketika Abu Thalib punya anak Ali, Nabi SAW sudah menikah gitu ya, Ali bin Abi Thalib diambil sama Nabi SAW, diasuh. Ya, karena saking dekatnya Nabi SAW dengan Abu Thalib. Sehingga di buku-buku sirah ya, disebutkan tentang bagaimana Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdagang ke Syam, ya. Sehingga Abu Thalib mengajak Nabi SAW pergi ke Syam, dan kita tahu ya bahwa kebiasaan orang-orang Arab, apalagi penduduk Makkah, adalah berdagang. Ya, dan Abu Thalib pergi dengan rombongannya ke Syam dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Musa al-Asy'ari bercerita tentang kisah bagaimana Nabi SAW keluar pergi ke Syam. Ya, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika itu umurnya 12 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Beliau Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kharaja Abu Talibin ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi SAW fi asyakhin min Quraisy. Ya, Abu Thalib pergi ke Syam dengan mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersamanya saudagar-saudagar Quraisy. Falamma ashrafu al rahib, yani Bahira, habatu fahallu rihalahum, fakharaja ilaihim rahib, wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi, fala yakhruju ilaihim, wala yaltafitu ilaihim. Ya, maka ketika mereka pergi, ya, dan mereka hampir sampai di tempat tujuan mereka biasa bersinggah di suatu tempat. Di tempat tersebut tinggal seseorang pendeta yang bernama Bahira. Setiap kali Abu Thalib dengan sahabat-sahabatnya berdagang, datang dan bersinggah di sana, pendeta ini nggak pernah nyamperin mereka. Tapi ketika bawa Rasulullah SAW, tiba-tiba pendeta ini nyamperin Nabi SAW, nyamperin mereka. Ya, duduk bersama mereka. Wahum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan pendeta ini mencari seseorang ya di antara mereka. Kemudian tiba-tiba pendeta ini mengambil tangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, hadza sayyidul alamin. Ini adalah pimpinan semesta alam. Hadza Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya ke bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Kaget ya. Belum bisa bayangin. Lagi bawa anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu dikatakan memiliki sifat-sifat yang sangat besar seperti itu. Maka mereka pun kaget. Ya. Faqala lahu asyakhun min Quraisy ma ilmuk. Maka orang-orang yang bersama Nabi SAW di situ, teman-temannya Abu Thalib bertanya, tahu dari mana engkau? Maka pendeta ini mengatakan, innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Ya. Illa kharra sajidan. Kata beliau, sesungguhnya ketika kalian berjalan ke sini, ya tidak ada satu pohon pun, bahkan bebatuan, kecuali semuanya sujud kepada anak ini. Wala yasjudani illa li nabi. Dan pepohonan serta bebatuan itu tidak mungkin sujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min khudruf katifihi mithla tufahah. Ya, sesungguhnya aku mengetahuinya juga dari tanda kenabian yang ada di bagian punggungnya, seperti apel. Ya, seperti apel. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibelah dadanya oleh Jibril, ketika masih kecil, ya dibersihkan kalbunya, kemudian Jibril meletakkan tanda kenabian. Ya, sebagian ulama menyebutkan ya tanda kenabian itu seperti daging yang tumbuh di bagian belakang pundaknya, di bagian belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besarnya seperti telur burung, ya kecilnya seperti itu kurang lebih. Jadi ada daging yang tumbuh.
Tapi di sini disebutkan mislut tufahah, seperti apel. Al-muhim, hadis ini diperselisihkan ya, nanti akan kita sebutkan antara dia hasan atau dhaif. Kemudian summa raja'a fasana'a lahum ta'aman. Ya, maka ketika dijelaskan bahwa aku mengetahui bahwa ini adalah nabi, ciri-cirinya seperti ini, kemudian Bahira, ya seorang pendeta ini, dia pun membuatkan makanan untuk rombongannya Abu Talib, dan yang ada di situ Nabi Muhammad SAW. Ya, falamma atahum bihi wa kana huwa ay Rasul sallallahu fi ri'yatil ibil qala arsilu ilaihi ay ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Rasulullah SAW wa alaihi ghamatun tudhilluhu. Ya, maka ketika dia membuatkan makanan kemudian dihidangkan, maka pendeta ini bertanya, ya mana anak itu? Ayo kita ajak semuanya datang ke sini untuk makan. Maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di untanya, ya, sedang berada di untanya. Maka dipanggillah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW datang. Ya, falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Ya, kemudian ketika Nabi SAW datang dan mau duduk di bawah teduhan pohon, ya, ternyata orang-orang sudah duduk di bawah teduhan pohon tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kebagian tempat yang teduh, paham antum ya? Maka Nabi SAW duduk di sampingnya, ya, tempat yang tidak teduh. Thayyib. Kemudian falamma jalasa Rasulullah SAW ma'ala fai'us syajarati alaihi. Ya, ketika Nabi SAW duduk di tempat yang tidak teduh, tiba-tiba bayangan pohonnya itu pindah. Jadi Nabi SAW yang mendapatkan tempat teduh. Paham antum ya? Faqala Bahira, maka pendeta itu mengatakan, unzuru ila fai'is syajarah ma'ala alaihi. Lihat bagaimana bayangan pohon ini pindah kepadanya. Qala fa bainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Ya, kemudian pendeta ini mengatakan kepada orang-orang yang bersama Nabi SAW, jangan bawa anak ini ke Rum, ke Syam maksudnya. Ya, fa inna Rum, maksudnya orang-orang Romawi. Karena Syam ketika itu diduduki oleh orang-orang Romawi. Ya, fa inna Rum in ra'awhu 'arafuhu bis-sifati fayaqtuluna. Karena orang-orang Romawi kalau tahu tentang anak ini, tentang sifat-sifatnya, pasti dibunuh. Faltafata fa idza bi sab'atin qad aqbalu min ar-rum fastaqbalahum faqala ma ja'a bikum. Ya, tiba-tiba kemudian ada sekitar 7 orang datang dari Romawi, dari Syam. Maka Bahira bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Qalu ji'na anna hadzal nabi kharijun fi hadzal syahr. Kita mendengar kabar bahwa ada seorang nabi yang bakal datang ke sekitar tempat ini pada bulan ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi bi unas. Maka Raja Romawi telah mengutus pasukannya untuk bergerilya, untuk mencari nabi ini di setiap jalanan-jalanan yang ada di sekitar Rum, sekitar Syam. Antum bisa bayangkan ya, kaget setengah mati. Fabu'ithna ila tariqika hadha, dan kita diutus untuk mencari di tempatmu ini. Faqala hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum? Qalu innama ukhbirna khabarahu ila tariqika hadha. Ya. Qala afara'aytum amran aradallah an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddah? Qalu la. Qala fabaya'uhu wa aqamu ma'ahu 'indah. Ya, al-muhim intinya adalah bahwa orang-orang itu mencari ya nabi tersebut. Kemudian Bahira pun mengatakan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan suatu perkara, apakah kalian bisa menolaknya? Maka tidak akan mungkin bisa. Maksudnya kalau nabi itu akan menjadi nabi, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin ada orang yang bisa menolaknya. Kemudian pendeta itu mengatakannya kepada rombongan Quraisy tadi, unshidukumullah ayyukum waliyuh. Ya, aku bersumpah, bertanya kepada kalian, siapa yang menjadi wali anak ini? Maka Abu Talib pun ya mengatakan bahwa aku adalah walinya. Ya, falam yazal yunashidu hatta raddahu Abu Talib. Ya, terus pendeta ini menekankan kepada Abu Talib untuk berhati-hati sampai akhirnya Abu Talib pun
memulangkan Nabi Muhammad SAW ke Makkah. Ya, sehingga hadis ini, ikhwan, ya, diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia sahih atau hasan gitu ya, bisa diambil, atau sebaliknya. Ya, dihasankan oleh Tirmidzi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menghasankannya, Al-Hakim, Syekh Al-Albani juga menghasankan hadis ini. Ya, akan tapi sebagian ulama lain seperti Imam Zahabi menyatakan bahwa hadis ini hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, karena ada perselisihan ya di antara ahli hadis, maka mereka menyebutkan di buku-buku mereka. Al-muhim intinya adalah bahwa ini menunjukkan tentang kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Talib. Ya, dan Imam Zahabi dan para ulama yang mengkritisi hadis ini, mereka di antara kritikan mereka selain hadisnya dhaif ya, selain hadisnya mungkar, mereka mengatakan bahwa kalau memang hadis ini sahih dan benar terjadi, maka Abu Talib ya pasti masuk Islam. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, dan kejadian ini tidak pernah diucapkan oleh Abu Talib ketika Nabi SAW sudah menjadi Nabi. Ya, dan Nabi SAW pun tidak pernah menyinggung hal ini kepada Abu Talib. Ya, padahal ini sangat jelas sekali kalau memang benar kisahnya. Wallahu alam. Al-muhim, sekali lagi ini menunjukkan tentang kedekatan Nabi SAW dengan Abu Talib radhiyallahu Abu Talib. Dan kemudian ya ikhwan, kemudian Abu Talib, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwa Abu Talib bukan orang yang kaya. Sehingga Abu Talib mengajarkan Nabi SAW untuk berdagang, untuk bekerja, dan di antara pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ra'yul ghanam, yaitu menggembala kambing. Ya, itu bisa bayangkan ya, seorang Nabi menggembala kambing. Ya, kita aja orang biasa mungkin malu ya menggembala kambing. Kita pasti nggak terima kalau kemudian kita kerjaannya menggembala kambing. Tapi lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW, ya, bahwa beliau menggembala kambing. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi yang Allah utus ke muka bumi kecuali dia pernah menggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta, bagaimana denganmu wahai Rasulullah, apakah engkau juga pernah? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Iya, sesungguhnya aku menggembala kambing untuk mendapatkan uang dari penduduk Makkah. Subhanallah. Ya. Kemudian juga dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Sesungguhnya Musa diutus dan dia adalah seorang penggembala kambing. Wa bu'itha Dawud wa huwa ra'i ghanam. Dan Nabi Dawud diutus dan dia juga menggembala kambing. Wa bu'ithtu ana, dan aku diutus, wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Ya, sesungguhnya aku diutus dan aku menggembala kambing milik keluargaku, orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah maksudnya, bi ajyad, di pegunungan Ajyad yang ada di Makkah. Ya, sehingga ini adalah apa yang Nabi SAW kerjakan ketika beliau masih muda. Bahwa Nabi SAW mencari uang dengan hasil keringatnya sendiri. Dan ini luar biasa ya Pak. Ini juga motivasi untuk kita semua, ya, bahwa seorang itu nggak boleh dia malu bukan pada tempatnya. Ya, malu bukan pada tempatnya. Kalau memang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, yang thayyib, yang nggak ada pelanggaran syariat di sana, maka kerjakan. Jangan kemudian karena ego, karena gengsi, karena malu sama orang, dia nggak mau mengerjakannya. Ya. Dan juga tidak ada yang lebih berkah daripada pekerjaan yang halal, ya. Tidak ada yang lebih berkah daripada pekerjaan yang halal. Nanti akan kita sebutkan ya, bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dari hasil keringatnya sendiri.
Al-muhim, yang disebutkan oleh para ulama ikhwan tentang hikmah dari menggembala kambing, diantaranya adalah yang pertama, ya, annahu yahsulu lahum tamarrun bi ra'yiha ala ma yakfulunahu min al-qiyam bi amri ummatihim. Ya, bahwa, dan ini pertanyaan seringkali ditanyakan ya, kenapa kemudian para nabi dan rasul ya mereka penggembala kambing? Ya, maka jawabannya adalah yang pertama, sebagai bentuk latihan untuk mengurus umat. Ya, membayangkan ya, latihan ngurusin umatnya itu ngapain? Menggembala kambing. Ya, jadi sebagian ulama menyebutkan ya bahwa kambing ini memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia juga. Di antaranya adalah mereka cenderung untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Ya, ini sifat kambing. Dan kambing ini, domba ya, itu dia selalu mengikuti gerombolan. Ya, selalu mengikuti gerombolan. Jadi kalau ada banyak kambingnya ditarik gitu ya, ditarik ke satu tempat, maka semuanya bakal pada ngikutin. Ya, maka dari situ kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa ada kesamaan antara manusia dengan kambing ya. Bahwa manusia itu suka sama hal-hal yang dilakukan banyak orang. Ya. Banyak orang yang pakai celananya robek-robek, dipakai robek-robek. Kenapa? Lagi ngetren. Celananya di atas mata kaki. Kalau ditanya kenapa di atas mata kaki? Oh, sekarang semuanya orang barat, manusia semuanya di atas mata kaki. Jadi di atas mata kaki. Ya. Pakai jenggot brewok. Kenapa? Semua orang sekarang pakai jenggot. Jadi ikut pakai jenggot. Dan ini harus hati-hati ya. Ini teman-teman yang udah kenal sunnah nih biasanya senang dia ketika trennya nggak isbal. Wah, alhamdulillah. Sekarang lagi nggak trennya nggak isbal nih. Jadi dia nggak isbal ya kan. Nggak isbal sunnah tapi padahal dalam hatinya senang juga gitu ya. Bisa ngikutin tren. Nah ini hati-hati ya ikhwan ya. Hati-hati dalam masalah perkara niat. Karena kalau niatnya bukan untuk mengikuti sunnah, maka nggak akan dapat pahala. Al-muhim intinya adalah bahwa itu kecenderungan manusia ketika mereka itu suka untuk mengikuti orang. Sama, domba pun demikian. Ya, dia cukup ditarik yang bagian depannya, maka yang bagian belakangnya nanti bakal ikut. Kemudian juga yang disebutkan juga sebagaimana tadi Anda sebutkan, bahwa domba itu cenderung untuk menjerumuskan dirinya gitu ya pada kebinasaan gitu ya, pada keburukan. Makanya harus dijagain, harus hati-hati gitu ya. Dan juga sebagian ulama menyebutkan bahwa domba itu berbeda dengan kuda atau unta ya. Kalau seseorang menggembala unta dan kuda, itu cenderung sifatnya akan menjadi sombong. Ya, berbeda dengan orang yang menggembala kambing. Dia akan memiliki sifat tawadhu, sifat rendah. Karena kambing ya nggak ada harganya ya kalau dibandingkan dengan kuda dengan onta. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kerendahan hati, ya ketenangan as-sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan itu berada pada para penggembala kambing. Ya, adapun orang-orang yang sombong itu adalah mereka yang menggembala kuda dan onta. Antum bisa bayangkan sekarang. Kalau sekarang antum punya kambing, bedakan sama antum punya kuda atau onta. Antum punya kambing gak bakal cerita-cerita ke orang. Gak bakal antum posting di Instagram ya kan. Tapi kalau yang antum punya kuda, kita bisa sombong. Ya sehingga subhanallah ini menjadikan kemudian para nabi dan rasul itu mereka orang-orang yang betul-betul tawadhu. Mereka rendah hati. Ya nggak sombong, nggak ada kesombongan dalam hati mereka. Dan ini luar biasa ya kawan. Ya ketika seseorang bisa menempatkan dirinya pada posisi tawadhu, itu satu hal yang sangat menjadikan seseorang itu emas, menjadikan seseorang itu brilian. Ya ketika dia bisa memposisikan dirinya dengan rendah hati. Ya karena sifat tawadhu ini tempatnya ada di hati seseorang. Ya, bukan di tampilannya, bukan di hal-hal yang ditampakkan, tidak, tapi ada di dalam hatinya. Sehingga ketika kita berbicara, yang ngobrol, duduk sama orang yang tawadhu, itu pasti kita akan nyaman dengannya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW orang yang luar biasa tawadhu. Setiap ketemu orang, Nabi SAW senyum.
Sampai ada seorang sahabat mengatakan, aku tidak pernah bertemu Nabi SAW kecuali dalam keadaan beliau senyum kepadaku. Sampai aku menyangka bahwa aku adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Untuk bayangkan, coba bagaimana akhlak Nabi SAW dan tawadhu beliau. Orang yang ketemu beliau dikira dia yang paling dicintai, padahal sama semua orang kayak begitu. Paham tuh ya? Sampai sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Nabi SAW mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa wahai Rasul? Mungkin Aisyah perempuan, kalau laki-laki mungkin dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan abuha, ayahnya. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa orang itu mengatakan aku nggak mau tanya lagi. Takutnya nanti ditanya siapa kemudian bukan dia. Al-muhim intinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tawadhu dan itu didapatkan diantaranya adalah dengan menggembala kambing. Ya, dan diantara hikmahnya juga adalah bahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya tentang betapa mulianya ketika seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari hasil jerih payah keringatnya sendiri. Ya, ada effort yang dilakukan. Dia capek, dia melakukan usaha gitu ya. Kemudian dia pun dapat imbalan dari hal tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seorang dari kalian makan dengan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya dia kerja sendiri, kemudian dia makan dari hasil dia kerja. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, dan sesungguhnya Nabiullah Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Beliau makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Ya, jadi nggak minta-minta sama orang. Ya, akan tapi dia betul-betul ya melakukan sesuatu, bekerja, dari pekerjaan itu dia menghasilkan. Baik, sehingga bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar ya ikhwani, faedah ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan wal hikmatu fi takhsis Daud alaihi salam bidzikri. Ya, dan kenapa hikmah dari disebutkan Nabi Daud secara khusus adalah anna tisarahu fi akli ala ma ya'maluhu bi yadihi lam yakun minal hajah. Ya, karena Nabi Daud ini beliau makan dari hasil kerjanya sendiri itu bukan karena beliau butuh untuk melakukannya. Ingat, bukan karena beliau butuh. Li'annahu kana khalifatan fil ard. Karena Nabi Daud ini raja di bumi waktu itu. Tentu bayangkan, Nabi Daud raja. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa inna mabtaghal aklam fi min tariqil afdal. Akan tapi Nabi Daud mau makan menghidupi keluarganya dari sesuatu yang lebih afdal lagi. Ya padahal nggak masalah. Ya kalau kemudian seorang itu memiliki posisi seperti itu, ya dia memiliki jabatan, kemudian dia punya pendapatan dari situ, ya nggak masalah, itu halal. Ya, akan tapi karena Nabi Daud ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, maka dia pun bekerja dengan tangannya. Ya, walihada awrad Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatahu fi maqamil ihtijaj biha ala ma qaddamahu min anna khairal kasbi amalul yad. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah ini di dalam hadis tersebut sebagai bentuk menjelaskan bahwa yang paling afdal adalah ketika seorang bekerja dengan tangannya. Ya. Sehingga ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih muda, ya bahwa beliau menggembala kambing, ya, bahwa beliau menggembala kambing. Kemudian ikhwan, di antara kisah juga yang berkaitan dengan masa muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah tentang Hilful Fudul. Kisah tentang Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Hilful Fudul adalah perkumpulan
orang-orang Quraisy di Makkah untuk membela orang yang terzolimi. Untuk membela orang yang terzolimi. Awal kisahnya adalah ada seseorang dari suku Zubaid, ya, dari Yaman. Beliau datang ke Makkah untuk berjual beli, berdagang. Fashtaraha minhul As ibnu Wa'il. Ya, ada seorang dari kalangan suku Quraisy yang terpandang namanya Al-As ibnu Wa'il. Dia adalah seorang saudagar kaya di Makkah. Al-As ibnu Wa'il membeli barang dari orang Az-Zubaydi ini, dari Zubaid, dari orang Yaman tadi. Akan tapi yang jadi masalah ternyata Al-As ibnu Wa'il karena dia punya power, punya kedudukan, nggak ada orang yang berani sama dia, akhirnya dia mengambil barangnya tapi nggak dibayarkan. Dia ngambil barang dari orang tersebut tapi nggak dibayarkan. Sehingga terjadi kezaliman di sini. Maka orang ini bingung ya, dia datang jauh-jauh dari Yaman ke Makkah untuk berdagang, barangnya semuanya diambil tapi nggak dibayar. Sedangkan dia adalah orang yang bukan penduduk asli Makkah. Sehingga sangat sulit sekali untuk mengambil haknya kepada seorang Al-As ibnu Wa'il. Maka yang dilakukan oleh orang ini adalah dia naik ke atas Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais ini adalah satu gunung yang dekat sekali dengan Ka'bah. Fasaha bi'a'la sautih. Ya, maka dia pun berteriak meminta bantuan kepada penduduk Makkah tentang kezaliman yang dilakukan oleh Al-As ibnu Wa'il terhadap dirinya. Jadi dia berteriak sampai akhirnya Az-Zubair bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Az-Zubair mengatakan, waqala, ma li hadha matrak. Ya, tidak mungkin kita membiarkan orang ini terzalimi seperti itu. Sehingga dari sinilah kemudian berkumpul orang-orang baik dari penduduk Makkah. Orang-orang yang tersohor, orang-orang yang punya power, itu mereka berkumpul untuk menolong orang yang dizalimi. Mereka berkumpul di mana? Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah ibnu Jad'an. Abdullah ibnu Jad'an adalah seseorang yang sangat dermawan. Dan dia adalah salah satu orang yang memprakarsai ya, Hilful Fudul, perkumpulan ini. Sehingga di situ Abdullah ibnu Jad'an mempersiapkan rumahnya agar orang-orang Quraisy yang mau ikut membantu berkumpul di situ yang membicarakan tentang hal ini. Sampai akhirnya mereka pun bisa menolong orang yang dizalimi tersebut dan mengembalikan haknya yang diambil oleh Al-As ibnu Wa'il. Ya. Ikhwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jad'an hilfan." Sesungguhnya aku pernah hadir, kata Nabi SAW, di rumahnya Abdullah ibn Jad'an, sebuah perkumpulan. Ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Aku tidak suka kalau aku disuruh meninggalkan perkumpulan itu dan diberikan unta merah, aku tidak akan mau. Maksudnya Nabi SAW lebih memilih ikut dalam acara tersebut daripada memiliki harta yang banyak. Ya, karena saking Nabi SAW menganggap itu adalah sesuatu yang mulia, yang baik untuk dilakukan. Ya, dan Nabi SAW hadir ketika itu di perkumpulan tersebut. Waktu itu umur beliau masih relatif muda ya, masih sekitar umur 20 tahunan Nabi SAW ketika itu. Baik, kemudian Nabi SAW mengatakan, walau uda'a bihi fil Islam la ajabt. Kalau sekiranya aku diundang untuk menghadirinya dalam kondisi aku sudah Islam, sungguh aku akan hadir ikut untuk membantu. Ya, kita lihat jiwa sosial Nabi SAW ya. Padahal ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Kata Nabi SAW, kalau aku sudah masuk Islam, aku dipanggil, aku hadir. Karena ini adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan, sosial, dan untuk menolong orang yang sedang dizalimi. Taib, sehingga Hilful Fudul ya, termasuk dari satu kejadian yang disebutkan oleh para ahli sejarah, dan Nabi SAW menghadirinya dan berharap untuk hadir ketika Nabi SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul jika memang ada perkumpulan semacam itu. Dan Abdullah bin Jad'an ya ikhwan adalah orang jahiliyah, orang musyrik yang dermawannya luar biasa.
Ya, dia suka membantu orang lain, dia suka memberikan makanan kepada masyarakat, dia sangat baik kepada tamu. Al-Muhim Abdullah bin Jad'an ini orangnya baiknya luar biasa. Baiknya luar biasa. Tapi kondisinya dia musyrik, dia kafir. Aisyah radhiyallahu anha penasaran sama keadaan Abdullah bin Jad'an. Orang semacam ini, ya, ini masuk surga nggak sih? Antum suka dengar nggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ada orang dia baik luar biasa, jiwa sosialnya tinggi, nggak mungkin melihat orang terlantar pasti dibantu, tapi nggak masuk Islam. Ini gimana? Apakah masuk surga juga atau enggak? Ini kan terkadang pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ternyata bukan cuma orang di sekitar kita yang berpikir seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpikir sama seperti itu. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an, Abdullah Ibnu Jad'an, orang yang sangat terkenal luar biasa ketika zaman jahiliyah. Karena fil jahiliyah yasilur rahim. Ketika di jahiliyah, dia menyambung tali silaturahmi. Ini amalan pertama. Wa yut'imul miskin, memberikan makan orang-orang miskin. Abdullah bin Jad'an nggak bisa melihat orang susah kecuali dikasih makan. Ini yang kedua. Kemudian kata Aisyah, fahal dzalika nafi'uh. Apakah itu bermanfaat baginya? Maksudnya apakah dia bisa masuk surga karena dia adalah orang baik? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ikhwan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanfa'uh, itu tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yaqul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan satu kali pun, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku di hari pembalasan nanti. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ini akan menukilkan perkataan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, makna hadzal hadis, maksud dari hadis ini adalah anna ma kana yaf'aluhu min as-silati wal it'am wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah likaunihi kafiran. Kata Imam Nawawi, apa yang dia lakukan dari mulai silaturahmi, memberikan makan, dia adalah orang yang dermawan, itu semua tidak bermanfaat baginya di akhirat karena dia adalah orang kafir. Ini kata Imam Nawawi. Wa huwa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Ini adalah makna dari sabda Nabi SAW bahwasanya dia tidak pernah mengatakan sekalipun, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku di hari pembalasan. Ya, maksudnya adalah, kata Imam Nawawi, ay lam yakun musaddiqan bil ba'ts. Abdullah bin Jad'an, dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Wa man lam yusaddiq bihi kafiran wa la yanfa'uhu amal. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada hari akhir, ya maka dia adalah orang yang kafir dan tidak bermanfaat baginya amal soleh yang dia lakukan. Taib, karena rasa ini adalah jawaban untuk syubhat yang tersebar yang sangat to the point, gitu ya. Jadi syubhat ini bukan dilontarkan kepada kita saja, atau pertanyaan ini bukan dilontarkan kepada kita, bahkan dilontarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawabnya. Ya. Karena seluruh kebaikan, ya ikhwan, pondasinya adalah agama. Pondasinya adalah agama. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di hari kiamat dia akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasrani, summa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang pun dari umatku, maksudnya ummatud dakwah, orang-orang yang datang setelah aku ini diutus, kata Nabi, tidak ada salah seorang dari mereka, Yahudi ataupun Nasrani, mendengar tentang aku, tapi tidak mengikutiku, maka pasti masuk neraka, kata Nabi SAW. Illa kana min ashabin nar. Hadis ini sahih. Sehingga hadis-hadis ini, dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa agama yang benar adalah agama Islam.
Ya, tidak ada agama lain yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya Islam. Ya, jika seorang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya atau menyekutukan Allah Azza wa Jal, memperbuat kesyirikan, meyakini keyakinan-keyakinan kufur tentang Allah Azza wa Jal, maka tidak bisa kita katakan bahwa dia sama dengan orang yang beriman kepada Allah. Ya, sehingga ini adalah satu poin yang sangat penting yang perlu diperhatikan dengan baik. Akan tetapi catatan penting juga yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa ketika seorang yang kafir, yang belum masuk Islam, seperti Abdullah bin Jada'an, atau yang lainnya, orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi, suka berbuat baik, kemudian dia masuk Islam, maka pahala-pahala, maka amalan-amalan soleh yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam, itu tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal solehnya. Anda ulangi sekali lagi. Kalau ada orang yang belum masuk Islam, sebelum masuk Islam dia berbuat banyak kebaikan, memberikan makan, suka menolong orang lain, ya kemudian ketika dia masuk Islam, maka amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia kafir itu masih bermanfaat baginya dan terhitung pahala. Tahu dari mana? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Hakim ibnu Hizam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahim afiha ajr. Wahai Rasul, apa pendapatmu tentang amalan-amalan soleh yang aku lakukan ketika aku masih jahiliyah, sebelum aku masuk Islam? Seperti sedekah, membebaskan budak, silaturahmi, apakah aku mendapatkan pahala untuk amalan-amalan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Ya, sesungguhnya engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan dahulu. Masya Allah. Ya. Ini adalah salah satu bentuk rahmat Islam. Ya, ketika ada orang yang masuk Islam, dalam kondisi dia pernah berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu tidak sia-sia. Ya, dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Walaupun ketika itu masih kafir. Yang penting dia sudah masuk Islam dan mati dalam kondisi Islam. Jadi, ya, adapun kalau dia tetap dalam keadaan kekufuran, maka nggak akan diterima. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiqun illa wa hum karihun. Ya, dan tidak akan bermanfaat ya nafkah-nafkah yang mereka berikan. Kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taib. Itu yang berkaitan dengan Hilful Fudul dan Abdullah ibnu Jada'an. Taib. Kita tutup dengan kisah yang terakhir ya. Atau kita cukupkan? Kita tutup dengan kisah yang terakhir, yaitu kisah menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikhwan, ketika berumur 25 tahun, ya beliau menikah dengan wanita yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah, beliau adalah seorang pedagang ya, wanita yang memiliki harta yang banyak, sehingga dia biasa kemudian mempekerjakan beberapa orang gitu ya. Jadi Khadijah yang memiliki barang, kemudian ada orang-orang yang datang kepada Khadijah menjualkan barangnya Khadijah. Sehingga di antara orang yang menjualkan barangnya Khadijah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha menikah dengan dua laki-laki sebelum akhirnya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Khadijah ketika mau menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta tolong kepada seseorang yang bernama Maisarah. Ya, Maisarah adalah laki-laki. Ya, banyak orang yang salah paham, ya kirain Maisarah perempuan, padahal Maisarah itu laki-laki. Jadi ada nama-nama yang di Arab itu
laki-laki, cuman di sini perempuan, atau sebaliknya ya. Thaib al-Muhim Maisarah adalah laki-laki yang kemudian ditugaskan oleh Khadijah yang untuk melihat tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang ya ikhwan bisa dilihat ya sosok aslinya itu dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Yang pertama dengan bertetangga dengannya. Kemudian yang kedua dengan bersafar bersamanya. Dan yang ketiga adalah dengan bermuamalah dengan uang. 3 perkara ini bisa memperlihatkan sosok seseorang pada hakikatnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah di suatu hari dia ada satu pengadilan gitu ya. Kemudian mencari seseorang yang harus menjadi saksi. Maka ada orang yang mengatakan, aku menyarankan si fulan agar menjadi saksi. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau mengenalnya? Kata orang itu, iya aku mengenalnya, dia adalah orang yang terpercaya. Maka Umar bertanya tentang 3 perkara. Apakah engkau bertetangga dengannya? Kata orang ini tidak. Apakah engkau pernah bersafar dengannya? Orang ini mengatakan tidak pernah. Apakah engkau pernah bermuamalah dengannya dengan harta, pinjam meminjam atau yang lain sebagainya? Dia bilang nggak pernah. Idzan lam ta'rifhu. Kata Umar, kalau begitu engkau belum mengenalnya. Sehingga seorang itu dikenal dengan 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah bertetangga. Ya, kita tahu ya, ketika kita bertetangga sama seseorang, seperti apa kesehariannya, ya, keluar masuk ke rumahnya, siapa saja teman-temannya, itu bakal terlihat apakah dia orang baik atau tidak. Kemudian juga ketika bersafar, bahkan safar dinamakan dengan safar, kata para ulama, li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal, karena dia akan membuka akhlak sesungguhnya seseorang. Ya, seseorang ketika bersafar itu dia bakal diuji, ya, apalagi safarnya zaman dahulu ya. Apakah dia mau membantu orang atau cuma ngurusin dirinya sendiri, ya, apakah dia suka mengalah kepada teman-teman yang bersafar dengannya atau tidak, ya, seperti apa sikapnya ketika bersafar, itu akan menunjukkan sikap asli atau akhlak asli, tabiat asli seseorang. Begitu juga ketika seorang itu bermuamalah dengan uang, itu bakal terlihat sekali, ya, kalau utang bayar apa enggak, ya. Kemudian seperti apa kalau berdagang sama dia misalnya, baik atau tidak, mudah atau sulit, ya, dalam urusan uang. Ini akan memperlihatkan tabiat atau watak asli seseorang. Nah, Khadijah radhiyallahu anha warḍaha ketika bermuamalah dengan Nabi SAW, ternyata Nabi SAW adalah orang yang sangat terpercaya. Ya, dan Nabi SAW terkenal bahwa beliau adalah Al-Amin. Bahwa beliau adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Sehingga Khadijah pun menikah dengan Nabi SAW karena kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa umur Khadijah ketika itu. Ada yang mengatakan umurnya 40, ada juga yang mengatakan umurnya 28 ketika itu. Ya, wallahu alam. Yang Anda tahu sampai saat ini, ya, pendapat yang lebih kuat adalah umur beliau adalah 40. Ya, umur beliau adalah 40. Dan Khadijah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, ya, sesungguhnya aku tidak pernah, kata Aisyah, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi SAW, maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita melebihi cemburunya aku kepada Khadijah. Antum bayangkan, Khadijah ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, Khadijah sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi Aisyah nggak pernah lebih cemburu daripada cemburunya kepada Khadijah. Kenapa demikian? Karena saking cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Cinta sekali. Dan Khadijah luar biasa. Ya, sampai Aisyah mengatakan, walakin kana Rasulullah SAW yukthiru dzikraha. Nabi SAW sering sekali menyebut-nyebut Khadijah. Ya, apa-apa Khadijah disebutkan. Wa rubbama dhabaha syah thumma yaqta'uha a'dha thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah.
Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli kambing, kemudian memotongnya, membagikan dagingnya untuk teman-teman di Khadijah. Subhanallah. Ya, farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra illa Khadijah. Ya, sampai aku mengatakan kepada Nabi SAW seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Fayaqul innaha kanat wa kana li minha walad. Ya, kemudian Nabi pun menjawab, sesungguhnya dia itu begini, dia ini begini, dia ini begini. Disebutkan pujian-pujian untuk Khadijah. Ya, karena saking cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai Khadijah, dan Khadijah adalah dalam sebuah hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi SAW idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana tsana. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyebutkan tentang Khadijah pasti memujinya, dan pujiannya pasti bagus-bagus kepada Khadijah. Antum perhatikan ya, apa yang dikatakan Aisyah. Qalat faghirtu yauman. Maka pada suatu hari aku sangat cemburu. Faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra asy-shidq. Ya. Qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Kata Aisyah, aku sedang cemburu tatkala itu Nabi SAW memuji-muji Khadijah, maka aku mengatakan, ya, sering sekali engkau wahai Rasulullah menyebutkan tentang wanita tua itu. Ya. Membayangkan ya. Kata Aisyah, wanita tua. Qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Sesungguhnya engkau telah digantikan oleh Allah dengan wanita yang lebih baik daripadanya. Maksudnya siapa? Maksudnya dirinya ya, Aisyah. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menggantikan aku dengan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang semuanya kufur kepadaku. Wa saddaqatni idh kadzdzabaniyan nas. Dia mempercayaiku ketika seluruh manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Dia memberikan hartanya kepadaku dalam kondisi orang-orang manusia tidak ada yang memberi kepadaku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Khadijah telah memberikan kepadaku anak-anak. Ya, sedangkan wanita-wanita yang lain tidak ada yang memberikan anak kepadaku. Subhanallah. Ya, kan? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta sekali kepada Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita yang sangat dewasa, wanita yang sangat dewasa. Ya, dia mengetahui bagaimana menenangkan suaminya, bagaimana mengurus suaminya. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana nanti akan kita sebutkan ya, ketika beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat Jibril, wujud asli Jibril, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan takut. Ya, Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, berikan aku selimut, berikan aku selimut. Langsung yang dilakukan oleh Khadijah adalah apa? Memberikan selimut kepada Nabi SAW. Nabi SAW langsung diselimuti oleh Khadijah. Diterangkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW cerita sama Khadijah. Ya. Inni khiftu ala nafsi. Aku takut terhadap diriku. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW takut gila. Ya, karena melihat sesuatu yang sangat aneh. Melihat Jibril alaihissalam. Sangat takut. Kemudian Khadijah pun mengatakan, kalla abshir, tidak mungkin, berbahagialah engkau. Fawallahi la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menyengsarakanmu. Fawallahi innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau ini suka bersilaturahmi. Wa tasduqul hadith, engkau jujur jika berbicara. Wa tahmilul kal, engkau suka menolong orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberikan orang yang enggak punya apa-apa. Wa taqrid dhaif, engkau suka memberikan jamuan kepada tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau suka membantu orang-orang dalam kebaikan. Kamu melihat sikap Khadijah, seorang istri yang dewasa, istri yang akalnya sangat cerdas, sangat cemerlang. Ya, suaminya pulang, betul-betul dikondisikan supaya suaminya tenang. Ya. Jadi, subhanallah, Khadijah adalah sosok wanita yang luar biasa. Ya. Khadijah adalah sosok wanita yang luar biasa.
yang jasanya sangat besar, ya bukan cuma jasanya dengan uang dan dengan hartanya saja, tapi secara emosional, ya, secara akhlak, secara adab, secara etika sebagai istri itu sangat membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadi Khadijah. Wahai Rasulullah, ini ada Khadijah. Sebentar lagi datang. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam wa ta'am wa syarab. Dia membawa nampan, isinya ada makanan dan minuman. Fa'idahi atat, kalau nanti dia sudah datang, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, kalau dia sudah datang, faqra alaihi salam min rabbiha wa minni. Kasih tahu Khadijah bahwa Allah kirim salam kepadanya dan sampaikan juga salamku kepadanya. Allahu Akbar. Itu bisa bayangkan. Yang kirim salam ke Khadijah siapa? Allah sama Jibril. Antum mendapat salam dari gubernur aja mungkin jingkrak-jingkrakan kan? Saking girangnya. Jadi Khadijah dapat salam dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah kirim salam buat Khadijah. Allah yang kirim salam Allah subhanahu wa. Kemudian Jibril juga kirim salam kepada Khadijah. Kemudian kata Jibril, wa basyirha bi baitin. Kemudian beritahukan kepada Khadijah bahwa dia sudah disediakan rumah fil jannah, di surga. Min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang terbuat dari mutiara yang besar. Yang di situ tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa letih. Kata para ulama, kenapa sifat rumah ini adalah tidak ada suara bising dan tidak ada rasa letih? Yang pertama, tidak ada suara bising karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini buat akhwat sekalian, jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. Lihat, Khadijah nggak pernah angkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Padahal Khadijah lebih tua daripada Rasulullah SAW. Khadijah lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Akan tapi lihat, kecerdasan Khadijah, kedewasaan seorang istri menjadikan Khadijah wanita yang sangat spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kemudian sombong, ya mentang-mentang kaya, mentang-mentang cantik, tidak. Justru Khadijah nggak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW, maka rumahnya di surga nanti tidak ada kebisingan, wala nasab, dan tidak ada rasa letih. Kenapa disebutkan rumahnya Khadijah di surga tidak ada rasa letih? Kata para ulama, karena dia di dunia sangat berletih-letih. Capek ngurusin suami, capek ngurusin anak-anak, anaknya ada 6. Ya, dalam keadaan suaminya adalah Nabi, Khadijah sangat letih, sangat capek di dunia. Sehingga dia akan mendapatkan rumah di surga yang tidak ada keletihan di sana. Sehingga akhwat sekalian, sabar dalam mengurus rumah. Sabar dalam hormat kepada suami. Sabar dalam mengurus suami dan anak-anak. Karena lihatlah Khadijah, dia sangat letih, sangat capek, sangat bersusah payah menghormati suaminya luar biasa, dan dia mendapatkan salam dari Allah dan Jibril dan mendapatkan rumah di surga padahal dia belum wafat. Ya Allah Akbar. Al-Muhim, kita akan bercerita tentang Khadijah lebih panjang lagi nanti insya Allah pada tempatnya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Insyaallah kita banyak sekali mendapatkan faedah yang sebelumnya disampaikan. Untuk sesi pertama pemaparan materi, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Kita akan berlanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab. Beberapa pertanyaan via kolom chat akan Ana bacakan terlebih dahulu. Barangkali Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ingin bertanya langsung, nanti silahkan menggunakan fitur reset. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum ya Ustadz, bagaimana dengan seorang yang terlahir dalam keadaan kafir? Apa bisa kita katakan belum sampai ilmunya? Dan bolehkah didoakan agar mendapatkan hidayah? Mendoakan orang kafir dengan hidayah itu dibolehkan. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk sebagian orang-orang kafir agar diberi hidayah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi dausan wahdi bihim. Ya Allah, ya berikanlah hidayah kepada
penduduk Daus, keluarga Daus, kabilah Daus. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Ya, di antaranya berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sehingga mendoakan hidayah kepada orang yang kafir itu nggak masalah. Ya, kita mendoakan hidayah, semoga dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kita meminta istighfar, ya, meminta ampunan, ya, meminta rahmat surga untuk mereka. Taib, ya, adapun masalah dia nggak tahu, belum sampai ilmu kepadanya, maka ini urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menghukumi apa yang zahir di hadapan kita. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Ya, kalau kemudian seseorang ya tidak pernah mendengar dakwah sama sekali, ya, dan dia tidak lalai untuk mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Ya, Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas tanggapannya. Pertanyaan kedua, ketika melihat penyimpangan-penyimpangan di keluarga Ana hanya bisa mengingkari dalam hati. Ana juga menasihati tetapi tidak sering, karena Ana kurang nyali untuk mendakwahi keluarga Ana. Apakah Ana berdosa Ustadz karena lebih banyak mengingkari dalam hati dibanding mengingkari dengan perkataan atau tindakan? Bagaimana supaya Ana berani mendakwahi keluarga inti Ana? Baik. Ya, dinasehati, ya, dinasehati, sampaikan. Dan memang dalam mengingkari kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman." Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Para ulama menyebutkan bahwa tingkatan manapun yang dilakukan, maka dia telah melakukan amar ma'ruf. Ya. Walaupun dengan hati, ya nggak masalah, dibolehkan. Ya, nggak masalah dan dibolehkan. Dan Nabi mengatakan bahwa itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, sehingga ini satu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Sehingga kalau ada kemungkaran, ya kita harus ingkari. Ya. Baik itu di rumah, ya baik yang melakukan kemungkarannya adalah suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, ya harus kita ingkari. Ya. Apalagi konteksnya adalah keluarga inti, ya. Maka seharusnya dikasih tahu, ya. Seharusnya dikasih tahu, dan itu adalah bentuk kepedulian kita kepada mereka. Dan tunjukkan betapa pedulinya kita kepada mereka, ya, bahwa kita ini menasehati bukan sedang menyalah-nyalahkan atau menyudutkan, tidak sama sekali. Tunjukkan rasa peduli kita kepada mereka. Ya, sehingga karena nasihati untuk terus belajar, ya, supaya ilmu antum juga kokoh, sehingga ketika menyampaikannya juga berdasarkan ilmu gitu ya. Jadi orang yang mendengarkannya pun enak. Ya, dan jangan lupa juga untuk memberikan contoh yang baik. Ya, karena Al-Hasan al-Basri mengatakan, "Idzin nasa bi fi'lik wa la ta'idhum bi qawlik." Nasihatilah orang dengan perbuatanmu dan jangan nasihati orang dengan lisanmu. Ya, maksudnya jangan di sini bukan berarti tidak boleh, akan tapi seringkali ya nasihat dengan perilaku kita itu lebih membekas daripada dengan ucapan. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah setelah sholat duha diharuskan membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim 100 kali Ustaz? Wallahu a'lam, ya. Kita perlu dalil untuk menetapkan amalan tersebut. Dan setahu ana tidak ada bacaan khusus ya setelah sholat duha. Setahu ana, wallahu a'lam. Jadi antum harus cross check lagi, ya, apakah itu ada dalilnya atau tidak, kemudian siapa yang menjelaskannya. Karena amalan apapun perlu ada penjelasannya dari Allah atau Rasulnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ada yang bertanya langsung, Rinaldo. Rinaldo, Fadol. Tafadhol. Akhi Ahmad, Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi malam ini. Ana ingin bertanya sedikit berkaitan dengan kisah Abdullah bin Jada'an tadi ya Ustaz ya, kalau tidak salah. Jadi kasus gini Ustaz. Ada orang kafir yang setiap kali datangnya Idul Adha dia ikut berkurban gitu Ustaz. Jadi dia ikut namanya di intinya dia ikut berkurban lah, kurban sapi itu ada 7, misalnya dia ada di salah satu dari yang 7 itu. Nah itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Bagi kita yang menikmati kurbannya atau bagi warga sekitar yang menikmati kurbannya itu apakah halal atau bagaimana Ustaz hukumnya? Terus yang kedua tentang ini Ustaz, syariat mengazankan bayi yang baru lahir itu sebenarnya lebih kuat mana ya Ustaz ininya pendapatnya, apakah disunahkan atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Ya. Yang pertama kita katakan bahwa kurban itu adalah ibadah. Dan ibadah itu syarat sahnya adalah dilakukan oleh seorang yang muslim. Ya, dilakukan oleh seorang yang muslim. Maka itu bukanlah ibadah. Ya kan, tapi kalau kemudian ada orang kafir yang dia potong kurban gitu ya, katakanlah potong kambing gitu ya, kemudian dagingnya dibagi-bagi, maka itu masuknya ke dalam hadiah. Masuknya ke dalam hadiah. Ya, jadi kalau kemudian, dan ini juga ada pernah ditanyakan oleh sebagian ikhwan ya, ada Idul Adha yang lalu bahwa ada teman kantornya mau ngasih domba gitu ya untuk kampungnya, beberapa ekor, maka Allah katakan nggak masalah, diterima aja. Ya, itu adalah masuknya ke hadiah. Gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima hadiah berupa daging domba dari wanita Yahudi. Ya, sehingga hadiah dari orang kafir itu boleh diterima, nggak masalah. Ya, selagi hadiahnya adalah halal, sesuatu yang dibolehkan memang, dan kita tahu bahwa domba, kambing itu boleh. Ya, sehingga nggak masalah kita menerima hewan yang disembelih oleh mereka, nggak masalah. Baik, itu yang pertama. Tapi itu nggak dihitung ibadah buat mereka. Ya, kecuali kalau mereka masuk Islam, maka itu akan mendapatkan pahala dengan apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wallahu alam ya, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama masalah mengazankan bayi. Ya, apakah dia disunnahkan atau tidak berdasarkan hadis yang disebutkan. Ya, wallahu alam. Karena pribadi tidak mengazankan. Ya, akan tapi sekali lagi memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti itu, wallahu alam. Barakallahu fikum Ustaz atas tanggapannya. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini Ustaz. Yaitu Bismillah, Ustaz, Ana ingin bertanya bagaimana maksud tafsirnya surat Al-Hasyr bahwa gunung itu bisa pecah bila ditaruh Al-Quran di atasnya. Syukron Ustaz. Ya. Sebentar Ana buka ayatnya ya. Konteksnya bukan ditaruh Al-Quran ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Jika seandainya Al-Qur'an ini kita turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk ya dan hancur min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ini adalah permisalan yang ditujukan kepada manusia agar mereka berpikir. Agar mereka berpikir. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ya, ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه. Ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berbagai macam penjelasan, Allah memerintahkan, melarang di dalam Al-Qur'an, ya maka seharusnya manusia itu segera untuk melakukannya. Ya. Walau kanu fil qaswah wa salabatil qulub kal jibalir rawasi fa inna hadzal Qur'an law anzalahu ala jabal la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Ya. Kalau hati ini kerasnya seperti gunung, ya seharusnya dengan Al-Qur'an hati itu bisa lembut. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan kalau Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur, akan tunduk kepada Allah. Ya. Maka betapa kerasnya hati seseorang, ya, betapa buruknya perangai seseorang ketika dia dibacakan Al-Quran, tapi dia nggak tunduk dan nggak luluh hatinya. Ya, berbeda dengan gunung. Ini maksudnya, kata Syekh Sa'di. Kemudian kata beliau, aili kamali ta'thirihi fil qulub, ya, karena Al-Quran itu sangat berpengaruh sekali kepada hati. Fa inna mawa'idhal Qur'an a'zamul mawa'idh 'alal itlaq. Ya, karena sesungguhnya peringatan yang ada dalam Al-Quran itu adalah peringatan yang paling sempurna secara mutlak. Tidak ada yang mengalahinya. Wa awamiruhu wa nawahih muhtawiyatun 'alal hukmi 'alal hikami wal masalih al maqrunati biha. Wa hiya min ashali syai'in 'alal nufus wa aisariha 'alal abdan. Ya, karena sesungguhnya perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu isinya semuanya hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat. Ya, yang sangat mudah untuk masuk ke dalam hati. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Jadi maksudnya bukan Al-Quran diletakkan di atas gunung kemudian pecah, tidak ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah permisalan. Ya, kenapa hati-hati manusia ini sangat keras sekali? Ya, gunung saja yang sangat keras, yang sangat kuat, yang sangat kokoh, kalau diturunkan Al-Quran kepadanya, dia akan tunduk dan akan hancur. Seharusnya hati seseorang itu seperti itu. Luluh karena membaca Al-Quran, luluh karena mempelajari Al-Quran, dia tunduk hatinya karena mempelajari Al-Quran. Ya, dan memang tidak ada yang lebih indah ya daripada seorang itu bisa memperbanyak baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk sering-sering membaca Al-Quran dan mempelajari serta mentadaburi makna-makna Al-Quran. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas tanggapannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz untuk sesi kajian malam ini. Barangkali ada simpulan atau nasihat yang ingin disampaikan Ustaz untuk kami semua. Baik, ya ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan inti dari kajian ini dan seluruh kajian yang kita dengar ya, yang suka antum hadiri, siapapun ustadznya, siapapun apapun materinya, inti dari seluruh kajian adalah amal. Ya, kalau dari sebuah kajian, dari ilmu yang kita serap itu bisa membuahkan amal, maka itu yang bermanfaat. Ya, maka semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas tadi bisa membuahkan amal, ya, berbuah keyakinan, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian sirah ini pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan kisah-kisah yang menarik lainnya, dan tidak ada kisah yang lebih menarik daripada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesaikan kajian malam ini, baik sesi pertama maupun sesi kedua. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk kajian Sirah Nabawiyah 2 pekan lagi. Namun untuk kajian Kitab Tauhid, insya Allah setiap pekan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Kamis pekan depan. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab maupun ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.